Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Di antaranya yaitu golongan yang tidak diterima doa oleh Allah ketika dalam perutnya ada makanan ataupun harta yang haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan ataupun harta yang haram, maka neraka yang lebih aula. Mana buktinya? Orang yang dalam perutnya makanan atau harta yang haram ditolak doa oleh Allah, Ibrahim bin Adham. Dalam sejarah menceritakan Ibrahim bin Adham merupakan seorang ulama sufi yang sangat ahli ibadah, zuhud dan wara kepada Allah. Suatu ketika Ibrahim bin Adham ketika berada di Masjidil Haram selesai melaksanakan ibadah haji, beliau membelikan yang namanya kurma sebagai perbekalan untuk menuju Masjidil Aqsa. Ingin dia semayang, dia kubur ibadah atau kebaikan bangsa Kubah yang ada di Masjidil Aqsa yang dinamakan dengan Kubah Sakra. 4 bulan perjalanan Ibrahim bin Adham tibalah Kubah tersebut. 2 malaikat bermesang-sang. Satu malaikat berkata kepada malaikat satunya, wahai malaikat, ketahuilah ulama sufi tersebut Ibrahim bin Adham yang zuhud, yang wara, yang doanya selalu diterima oleh Allah, yang ibadah dan kebaikannya selalu diterima oleh Allah, bahuranya selama 4 bulan ibadah dan kebaikannya serta doanya ditolak oleh Allah karena dalam perutnya ada milik orang lain. Itulah satu kurma orang lain. Coba bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian. Mari yang saya muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama Imam Besar Masjid serta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada guru-guru kami dan orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa pada subuh yang mulia ini kita sedang berada pada 20 daripada bulan Ramadan. 19 hari kita telah melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna dan tinggal 10 hari lagi lebih kurang kita akan menjalani ibadah puasa bila mana Allah mengizinkan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu fase yang pertama yang dinamakan dengan fase rahmat telah kita lewati. Adapun fase yang kedua yang dinamakan dengan fase maghfirah merupakan hari ini terakhir. Dan insya-Allah besok kalau kita diberikan umur panjang kita akan memasuki fase yang ketiga yaitu fase ittikum minan nar. Tentu ini merupakan tantangan dan hambatan yang sangat berat. Kalau istilah pemain bolanya kita kata damang di dalam semifinal dan menuju kepada yang namanya final. Tentu kita semua akan memboyong piala pada akhir Ramadan nanti. Maka kita yang menanggapi kesempatan hidup di Allah, maka manfaatkanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya.
Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi berada di dalam bulan suci Ramadan. Di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, tamu yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad dan tidak pernah diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Maka bersyukur bagi kitanya ketika menjadi umat Nabi Muhammad bisa menjalani ibadah puasa, bisa mencicipi akan keistimewaan dan keutamaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan, yang dimana keutamaan dan keistimewaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan jauh beda balasan yang Allah berikan melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam pernah mencita-citakan untuk menjadi umat Nabi Muhammad, ingin mencicipi yang namanya keistimewaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Maka katanya orangnya yang kaji umat Nabi Muhammad, maka bersyukurlah karena kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, bisa menjalani yang namanya keistimewaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Di antara keutamaan dan keistimewaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan, sehingga dalam hadis Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Jikalau umatku mengetahui bagaimana keistimewaan dan keutamaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan, sungguh umatku akan mencita-citakan agar Ramadan 1 tahun penuh. Apa yang terkandung di dalam keistimewaan ataupun keutamaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan, sehingga kadang-kala kita umat Nabi Muhammad mencita-citakan agar Ramadan ini menjadi 1 tahun penuh. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan, lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha." Ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada umatku, kata Rasulullah SAW, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, sebagai bentuk keistimewaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Adapun yang pertama, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad berada di dalam bulan Ramadan, yaitu khulufu famis saimi atyabu indallah min riyahil miski. Bau mulut orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu lebih wangi si Allah daripada minyak misk. Tentu kita maklumi bersama bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa tidaklah wangi, tidaklah nyaman dan tidaklah sedap. Wajar dan pantas karena selama 14 jam kita tidak makan dan tidak minum apapun. Jangankan 14 jam, kadang 2 jam kita tidak makan dan tidak minum, bau mulut kita akan berubah. Apalagi 14 jam kita tidak makan dan tidak minum. Tetapi bau mulut kita orang yang berpuasa itu lebih wangi si Allah Subhanahu wa taala ketika di hari berpuasa kita mengisikan dengan mulut tersebut akan perkataan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini menjadi hikmah yang sangat luar biasa. Apa hikmah yang Allah berikan ketika kita di dalam bulan Ramadan ini, kita dalam keadaan bau mulut berpuasa, yaitu kita lebih banyak diam daripada berbicara. Kalau ada bulan puasa, kita lebih daim daripada pegang haba. Pakon asai katanya pegang haba kita ikut kai sedia jaro itu video. Tapi kibe badan tanya yang ana mangat. Rupanya bukan bau mulut kita yang tidak sedap. Wajar dan pantas. Kadang-kadang ketika kita dan baju sahur menjelang 5 minit tu menurut kerja jaga adalah jaga. Pada katalah jaga tinggal 5 minit tu berat perkara dapat baju makanan dan minuman. Anda demi sekai tu kagak ada masjid. Tapi ki buat sikat iko tu dawa wate subuh kaki. Tanya sikat wate lehu kamu teruk. Sehingga tu subuh anda sikat iko
wajar dan pantas kita bau mulut tidak nyaman dan tidak sedap. Sehingga waktu tanya pegah abang engkau, supaya ada fikir-fikir dia, hidung dia pegah abang. Nyo menjadi patron bagi kita. Apa yang akan menjadi patron? Ketika dalam Ramadan kita lebih banyak diam daripada perkataan yang sia-sia, hanya menggunakan, membicarakan perkataan yang baik, di luar Ramadan nyo akan terbiasa. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik ataupun diam. Lama Ramadan kata amalkan yang demikian, kata implementasikan yang demikian. Kita lebih banyak diam pada perkataan yang sia-sia. Dan kita hanya berbicara yang penting-penting saja, mengingat bau mulut kita yang tidak sedap. Ini akan menjadi patron, akan menjadi acuan pada bulan-bulan yang lain. Namun kapan bau mulut kita akan lebih wangi si Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi daripada minyak misik? Ketika hari Ramadan kita memperbanyak membaca kalam-kalam Allah. Perkataan-perkataan yang baik di antaranya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Juga Al-Quran merupakan pembeda antara hak dan batil. Dalam Al-Quran Allah mengatur mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatur yang mana hubungan ibadah dan kebaikan yang berhubungan dengan Allah, dan yang mana ibadah dan kebaikan yang berhubungan dengan sesama manusia. Yang dalam Al-Quran mendungkan oleh Allah. Apalagi Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, maka sangat pantas bagi kita untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang orangnya kasih huruf lah puasa 20 orangnya. Kadang satu lembar kalau pernah dah baca Al-Quran tersebut. Kemana waktu yang kita gunakan, yang Allah berikan kepada kita? Kau dah bawa dia. Bila tanya pegang untuk mengkhatam Al-Quran satu kali saja, kadang satu lembar belum kita baca. Jangankan kita target untuk mengkhatam 3 kali Al-Quran, kadang-kadang kupon kalau dah baca. Maka mari di sisa-sisa Ramadan yang Allah berikan kepada kita yang berada. Tahan mampu tak khatam Al-Quran dalam sebulan 3 minimal nak dalam. Igok tamat dibaca lepas huruf, kita ni tamat pak talok. Artinya pernah dah baca Al-Quran. Yang Al-Quran merupakan hudan linnas, sangat pantas baca dalam bulan suci Ramadan. Bukan berarti di luar Ramadan kita tidak boleh membaca Al-Quran. Menyedum dalam Ramadan hendak baca Al-Quran, di luar Ramadan pasti kita sibuk. Sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan aktivitas, sibuk dengan dia, kecuali guru-guru yang telah diberikan hidayah oleh Allah, yang bisa mengatur waktu. Ketika waktu kerja, waktu ibadah, waktu berbuat kebaikan. Ditanya okot, 20 jam kebi hotel oleh Allah, 8 jam kadang-kadang taik, 14 jam bertanya dalam keadaan kerja, mencari nafkah kehidupan, sibuk dan lain sebagainya. Hanya 2 jam kita gunakan untuk berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Nyolam Ramadan, coba kita bayangkan. Lama Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, bulan dilipat gandakan pahala ibadah dan kebaikan kita kepada Allah. Tetapi kadang-kala Al-Quran sampai orangnya mutiun belum pernah baca. Padahal barang siapa yang membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, dengan kita berwudu, Allah akan membalas sampai 100 kali lipatan ganda, melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Alif Lam Mim itu 3 huruf. Lam Ramadan Allah kebalas harta kebaikan, tapi di luar Ramadan Allah kebalas dengan harta kebaikan. Maknanya Lam Ramadan Alif Lam Mim mentang harta huruf turunan balasan Allah. Bagaimana dengan kita yang tetap baca alam surah semalam, 1 ain, 1 juz, 1 surat, berapa pahala yang kita raih Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan hari ini. Pada subuh yang mulia ini, seandainya kita hari ini kembali kepada Allah. Ketika malaikat Munkar wa Nakir bertanya kepada kita semua, "Ma imamuka?" Yang mana imam kalian?
Yang mana imammu? So yang akan tajawab buat watenya. Tentu jawapan yang sahih adalah Al-Qur'anu imami. Al-Qur'an imam. Dalam dunia gua baca Al-Quran boleh. Baik dia dah pegah, dia baca. Oleh waktu dah baca, kita nak pegah pengajian di masjid tentang ilmu tajwid hantar tembur. No. Ipu ingat dia gua boleh. Nyo coba kita renungkan. Dipegahnya tidak ramai guna, dah pegah dia ikhlas. Dipegah idhah, dah pegah dia infak. Dia dah baca kita nyo, draw dia baca, mari salah dia dah punyu-punyu, ulang kopi. Nyo mari kita nyo baca Al-Quran. Setidaknya dia kita nyo ketika ingin membaca Al-Quran, guna ilmu tentang membaca Al-Quran. Artinya tajwid demi tajwid, mari kita jaga. Sehingga mudah kita di dalam membaca dan benar-benar kita di dalam membaca. Maka sebaik-baik manusia di perkara Nabi adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mau belajar Al-Quran. Dan mengamalkan artinya memberikan pelajaran yaitu untuk Al-Quran tersebut. Jadi pedoman dalam kehidupan kita. Apalagi di akhirat kelak. Bagi kita yang tim baca Al-Quran dalam hadis Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah olehmu akan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya di hari kiamat kelak, syafi'an li ashabihi, maka Al-Quran tersebut akan memberikan pertolongan bagi kita yang membacanya. Juga Al-Quran merupakan obat daripada segala masalah dan penyakit. Tentu kita mandum punya penyakit hati. Baik itu ujub, ria, semaah, takabur dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka obatilah dengan kita membaca Al-Quran. InsyaAllah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan sering-sering kita membaca Al-Quran dan menyebut-nyebut nama Allah, hati kita akan tenteram dan sejahtera. Nak boleh hati kita boleh, nak boleh hati kita bersejahtera, maka bacalah Al-Quran. Juga di dalam Ramadan, mari kita banyak-banyak berkata-kata yang baik. Mari kita banyak-banyak menyebut-nyebut nama Allah. Mari kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, atyabu indallah min rihil miski, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi si Allah daripada minyak misik, dan itu merupakan keistimewaan yang pertama yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad berada di dalam bulan Ramadan. Adapun yang kedua, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad berada di dalam bulan Ramadan, yaitu wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Malaikat senantiasa mengucapkan ampunan kepada kita yang mau berpuasa sampai berbuka. Ini pun kelebihan yang sangat luar biasa. Putlah jom kita yang berada dalam ampunan Allah. Tentu kita ini tidak mampu untuk melakukan yang namanya istighfar kepada Allah. Bila dah pegang serta atau serupa kadang 10 kali kita berat dalam mengucapkan istighfar kepada Allah. Andai kata pun kita sanggup istighfar sampai 1000 kali, kadang hanya betul yang dah baca. Tetapi ketika kita berada dalam bulan Ramadan, mulai waktu imsak sampai waktu berbuka, kita senantiasa mendapat ampunan daripada Allah. Karena malaikat mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan yang sangat luar biasa. Tentu kita maklumi bersama, malaikat merupakan makhluk Allah yang tidak diberikan nafsu, cuma diberikan akal. Maka wajar malaikat senantiasa berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah. Maka apapun yang diminta oleh malaikat, tentu Allah akan mengabulkan segala permintaan malaikat. Di antaranya malaikat meminta kepada kita di dalam bulan Ramadan untuk kita yang berpuasa mulai waktu imsak hingga berbuka, kita senantiasa di dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu kita fikir lagi ada masjid tidur penuh Ramadan.
Maka dalam 1 tahun penuh kita selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad berada di dalam bulan Ramadan, yaitu wa tusaffadu fihi maraddatu syayatin wa la yakhlisuna fihi ila ma kanu yakhlisuna fi ghairihi. Ketika di bulan Ramadan syaitan diikat atau dibelenggu, tidak bisa lepas seperti bulan-bulan yang lain. Maka meri nyaman dan ulang ibadah kepada Allah. Meri nyaman dan ulang berbuat kebaikan kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan. Mengapa musuh kita yang nyata telah diikat oleh Allah, telah dibelenggu oleh Allah. Pintu syurga telah Allah buka dalam bulan Ramadan, pintu neraka telah Allah tutup. Maka ketika syaitan tak belenggu atau ikat, tajak tanya, tajak minta lawan kena. Saya akan tak salah. Di luar Ramadan, dua badan ibadah, dua badan kebaikan dan pegah karena godaan syaitan dalam Ramadan. Syaitan kagak ikat atau kagak belenggu, maka ini kesempatan bagi kita untuk berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Sehingga dalam Ramadan kita mudah tidak meninggalkan kemaksiatan karena musuh kita yang nyata telah diikat oleh Allah. Apalagi di hari kita berpuasa, nafsu kita lemah karena kita dalam keadaan berpuasa. Maka berbanyaklah ibadah dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita nyu masjid Galaga, indah dengan berbagai macam hiasan. Maka jadilah kita urung-urung yang memakmurkan masjid. Dalam Ramadan kita latihkan diri, maka di luar Ramadan kita akan terbiasa untuk menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Dalam Ramadan atau di luar Ramadan nak tugas pengajian, maka mari kita ikuti. Salat berjamaah, mari kita ikuti. Maka orang yang mau memakmurkan masjid di dunia ini tentu tidak ada balasan lain di akhirat kecuali syurga beserta kenikmatannya. Maka seorang yang tolong agama Allah dalam dunia ini, maka nanti Allah akan bertolong hamba tersebut di akhirat kelak. Salah satu golongan yang akan merupakan naungan dengan Allah di yaumil kiamah kelak, itulah orang-orang yang bergantung hati dengan masjid. Itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka oleh sebab demikian, dalam Ramadan yang mari kita berbanyak ibadah dan kebaikan. Ibadah sunat yang tak puput dalam Ramadan akan Allah balas seperti ibadah-ibadah wajib di bulan-bulan yang lain. Maka jangan pernah kita meninggalkan. Baik itu salat sunat wudu, salat sunat duha, salat sunat tahajud, witir, tarawih dan salat-salat sunat yang lain. Maka mari kita gapai, mari kita amalkan, mari kita kerjakan di dalam bulan Ramadan hingga terbiasa apa bulan-bulan yang lain. Satu ibadah wajib yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, Allah akan memberikan pahala seperti kita melakukan 70 ibadah wajib pada bulan-bulan yang lain. Inilah istimewanya bulan Ramadan. Maka dalam bulan Ramadan ini perbanyaklah ibadah dan kebaikan. Di antaranya yang mesti kita perbanyak dalam bulan Ramadan ini yaitu bersedekah. Lebih-lebih masjid ini dalam keadaan pembangunan. Sebagaimana yang disampaikan di Kuliah Kenyong yaitu Ketua PKN yang bahasanya masjid ini dalam keadaan pembangunan. Mari kita yang nak harta bila Allah sisihkan sebagian harta untuk diinfakkan harta tersebut pada jalan yang Allah juga. Banyak sekali kelebihan yang Allah berikan bagi kita yang mau bersedekah. Di antaranya as-sadaqatu tarudul bala, sedekah dapat menolak bala, wa tutawwalul umrah dan dapat memperpanjangkan umur. Mana buktinya suatu ketika Nabi Allah Isa melewati sebuah desa. Ubina warga desa tersebut berbondong-bondong menjumpai Nabi Allah Isa. Seraya berkata kepada Nabi Allah Isa, wahai Nabi Allah Isa, memodoa sihat Allah, semoga Allah lepu binasa tiga pemuda yang ada di dalam desa ini. Pemuda tersebut sangat meresahkan desa ini. Menahan air, mengotori air, meludahkan air liur ke dalam air yang ada dalam desa ini. Dengan rasa kasih sayang, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Sayyidi, Ya Maulana,
Berikanlah kepada pemuda tersebut kebinasaan, kirimkanlah seekor ular untuk menggigit pemuda tersebut hingga tidak selamat ketika kembali ke desanya, ketika ingin mencuci pakaian. Ketika pemuda tersebut ingin mencuci pakaian, ternyata pemuda tersebut membawa 3 roti sebagai perbekalan untuk makanannya. Di tengah-tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang abid. Kemudian beliau diminta oleh abid tersebut akan makanan karena dalam keadaan kelaparan. Kita yang dia pemuda yang kata, long abid, ulung yang ahli ibadah bak sabah kudo, tapi bacut makanan long dalam keadaan kelaparan. Apa jawab pemuda tersebut? Dengan rasa kasih sayang, bicuklah sabah roti. Maka kamu doa dia abid, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, berikanlah kepada pemuda ini ampunanmu ya Allah, baik yang telah lewati maupun yang akan datang. Mudah senang dan gembira pemuda tersebut karena ketika berdoa yang laginya, tujuhlah roti yang kedua. Kemudian doa, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, berikanlah kepada pemuda ini akhlak yang baik. Maka mudah senang dan gembira. Kemudian alam yang kulhe sekaligus pujuk roti pemudanya kepada abid yang ketiga. Ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, berikanlah istana di dalam sebuah syurga di akhirat kelak ya Allah. Dudai ke le pemudanya roti kapi pekle dia berdoa. Anak pulih lengju. Maka haji katanya semakin tiga dia berdoa semakin dia lengju. Kapi sudah tujuh. Kapi kakak dia berdoa. Kakak dengar rasa gembira ibu pemudanya. Bina warga mandum hidup. Pakan pemudanya mandang selamat. Sementara Nabi Allah Isa kali kamu janji kamu doa kepada Allah. Gejaklah warganya pada Nabi Allah Isa. Wahai Nabi Allah Isa, puan jadi kamu doa kepada Allah jadi. Pakan pemudanya mandang selamat. Hoi pemuda yang kedua, yang mandang selamat. Bertanya kepada pemudanya, wahai pemuda, pakan kata mandang selamat. Mula ya Nabi Allah Isa kata dalam doa kepada Allah semoga ada bumi desa. Karena lumruk dan akhlak dalam desanya. Tetapi di lain sisi lumruk heboh roti. Waktu longjak cuci pakaian dan abid berdoa dengan heboh doa sahaja. Maka dengan yang kelong selamat. Gukul di Nabi Allah Isa bukata. Waktu bukata memang nasabah pun. Tetapi ular hitam tersebut telah terbelenggu dengan besi. Waktu yang kita mahu hai ulu katakannya keperintah oleh Allah untuk menggigit seorang pemuda ini dalam keadaan kebinasaan karena telah meresahkan keluarganya, desanya. Jauh-jauh dia. Pakai je hanya dapat perintah Allah. Jauh-jauh gimana cara dia dapat perintah Allah untuk menggigit pemuda ini sementara aku dalam keadaan binasa. Apa yang dia lakukan? Dia telah mengasih 3 roti. Kemudian didoakan oleh 3 doa oleh abid yang dikasih roti oleh pemuda tersebut dan diaminkan oleh malaikat. Maka ini menjadi sebuah inspirasi, motivasi yang bahwasanya maka mari kita perbanyak sedekah lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih yang kita sedekahkan adalah untuk kepentingan agama seperti membangun masjid, kemudian yaitu kepada anak yatim yang dalam kampung gedanya, fakir miskin dan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Dia akan habis harta, tetapi ingat bagi kita yang mau bersedekah, harta kita akan barakah, kemudian kaya kita akan berlimpah, rezeki kita akan bertambah dan kita akan terhindar daripada segala mara bahaya. Harta depan belakang Allah dan yang yaumil qiyamah dari tajuk dan hal tak gunakan dia mesti kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumil qiyamah kelak. Maka oleh sebab demikian sedekah merupakan dhillul mukminina yaumil qiyamah sedekah. Naungan seorang mukmin di yaumil qiyamah itulah sedekahnya. Perbanyaklah sedekah. Lebih-lebih dalam Ramadan. Satu kuih kita kasih untuk orang lain dalam keadaan kelaparan.
satu makanan kita berikan kepada orang lain dalam keadaan kelaparan, maka di akhirat kelak kepada mukmin tersebut akan Allah berikan, yaitu makanan daripada buah-buahan syurga. Adapun satu minuman kita berikan kepada orang yang kehausan lebih-lebih di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan satu minuman daripada minuman syurga. Juga dalam Ramadan ini berbanyak berdoa kepada Allah. Karena doa yang kita lantunkan di dalam bulan Ramadan ini niscaya akan Allah ijabahkan. Namun ada beberapa golongan yang tidak diterima doa oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Di antaranya yaitu golongan yang tidak diterima doa oleh Allah ketika dalam perutnya ada makanan ataupun harta yang haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan ataupun harta yang haram, maka neraka yang lebih aula. Mana buktinya? Orang yang dalam perutnya makanan atau harta yang haram ditolak doa oleh Allah, Ibrahim bin Adham. Dalam sejarah menceritakan Ibrahim bin Adham merupakan seorang ulama sufi yang sangat ahli ibadah, zuhud dan wara kepada Allah. Suatu ketika Ibrahim bin Adham ketika berada di Masjidil Haram selesai melaksanakan ibadah haji, beliau membelikan yang namanya kurma sebagai perbekalan untuk menuju Masjidil Aqsa. Ingin dia semayang, dia kubur ibadah atau kebaikan bangsa Kubah yang ada di Masjidil Aqsa yang dinamakan dengan Kubah Saksa. 4 bulan perjalanan Ibrahim bin Adham tibalah Kubah tersebut. 2 malaikat bermesang-sang. Satu malaikat berkata kepada malaikat satunya, wahai malaikat, ketahuilah ulama sufi tersebut Ibrahim bin Adham yang zuhud, yang wara, yang doanya selalu diterima oleh Allah, yang ibadah dan kebaikannya selalu diterima oleh Allah, bakuranya selama 4 bulan ibadah dan kebaikannya serta doanya ditolak oleh Allah karena dalam perutnya ada milik orang lain. Itulah satu kurma orang lain. Coba bayangkan. Pada dikalanya Ibrahim bin Adham bagah-bagah di daripada Masjid Al-Aqsa, daripada Kubah tersebut dia melupa. Ingat dunia betul. Pada dikala kedai kekalan kau lain itu. Katanya, oh pedagang tua tersebut. Jauh punah perleh. Ilung pernah lun pajuh sini kurma pak pedagang tua tersebut. Ke mana dia? Dia telah meninggal. Gata atau long ada rohnya. Oh berarti pak kata lu lakai maaf. Pernah lun pajuh sini kurma pilih ayah gata selaku anak. Maka berhak memberikan izin. Baklong kena izin. Tapi long nasiblah roh tu saudara. Warungnya, usahanya, mantau milik bersama kalau milik hidup. Tempat teman. Jak laju gede. Lebih alamat membutuhkan wanted dengan kesabaran. Ibrahim bin Adham dia minta doa, dia lakai maaf akan sini anak kurma. Ketika kagak maaf, ban 12 daripada anak pedagang tua tersebut gisalau baru dipegah oleh malaikat. Uronyo doa serta ibadah serta kebaikan ulama sufi Ibrahim bin Adham diterima oleh Allah karena perutnya sudah suci daripada makanan yang haram. Sini anak kurma. Laginya pertanggungjawaban di dunia pula di akhirat. Apalagi kita yang dapat jawab tengok ada kurma kena muton kurma. Coba kita tanyakan pada pribadi kita. Bulan Ramadan bulan diijabahkan doa. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala ibadah dan kebaikan. Sampai kita yang termasuk hamba-hambanya Allah yang ditolak doa oleh Allah, yang ditolak segala ibadah dan kebaikan kita oleh Allah. Karena dalam perut kita ada makanan yang haram ataupun makanan yang syubhat. Isteri kita dan anak kita akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah yaumil qiyamah kelak. Di dunia aja kita minta alasan, di akhirat Allah ambil alasan itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ba'ura kiamat, bapak kita yang berkunci di Allah. 2 tangan kita yang berbicara dan 2 kaki kita yang bersaksi dengan barang apa yang kita usaha di dunia ini. Maka mari kita senantiasa di dalam menjalani ibadah puasa selama kita di dalam bulan Ramadan. Kita melatih diri
supaya kita menghindarkan daripada makanan-makanan atau harta-harta yang haram. Kita konsumsi makanan yang halal ataupun harta yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah dan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kita termasuk hamba-hambanya Allah yang ditolak doanya oleh Allah, yang ditolak segala ibadah dan kebaikan. Dosa dan manusia lagi memperasanya. Ibrahim bin Adam yang ada kemah. Apabila kita pernah membalimi orang lain atau menyakiti perkataan orang lain, hati orang lain dah kemah, baru kemah ya Allah. Ibrahim bin Adam buktinya. Ada mereka bila kemah tu Allah, ya Allah ni ampun ya Allah, dosa lu ya Allah. Tidak ada kurma yang kalau bayar ada kau ampun ya Allah, tapi payah ya kaji. Ini membuktikan yang bahwasanya dosa dengan manusia baru nak ampunan ba Allah ketika manusia yang terzalimi dan tersakiti di rumah baru nak maaf Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada pegang dua botu, pak botu. Maka dan pegang mentang secara global, adapun keistimewaan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Muhammad berada dalam bulan Ramadan, yaitu Allah akan menghiasi syurga dan menyediakan kepada kita yang berpuasa yang dinamakan dengan syurga Al-Rayyan. Ini membuktikan yang bahwasanya nilai ibadah puasa sangat tinggi di sisi Allah melebihi daripada ibadah-ibadah yang lain. Sesuai dengan hadis qudsi, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu. Tip-tip amal anak Adam dan yang manusia kepada katanya, illa soma, kecuali puasa, fa innahu li. Maka puasanya dikelurkan Allah. Wa ana ajzibi, dan Allah yang akan memberikan balasan. Yang terakhir, yang kelima, Allah akan memberikan ampunan kepada mereka yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Ini membuktikan yang bahwasanya sesuai dengan hadis Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka baik sagai-sagai dan kubah ibadah puasa, karena ada hikmah yang Allah berikan kepada kita yang mau berpuasa. Lebih-lebih 10 akhir Ramadan ada satu malam yang sangat baik dan istimewa yang mesti kita gapai, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun, yang Allah sembunyikan pada 10 yang terakhir, malam-malam yang ganjil. Maka apabila kita sempat dan ibadah atau ada kebaikan pada malam tersebut, seakan-akan kita telah melaksanakan ibadah selama 1000 bulan, iaitu 83 tahun. Coba bayangkan, ya lupa malam yang kita lalu dah pegang kuih, lalu kita cari baju baru, kapah bajunya, hampah baju jepah di lebabnya, hampah di lebabnya, lalu tanya nak apa hotelnya tapi itu punya roh tanya lalu pak malam tersebut kau bakal meramah. Karena malam tersebut berbanyaklah ibadah dan kebaikan, karena malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, itulah 83 tahun. Mudah-mudahan 5 keistimewaan tersebut yang khusus Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad yang terkandung di dalam bulan Ramadan mampu kita gapai ataupun kita dapatkan dengan seluruhnya pada bulan Ramadan ini, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang bisa mendidik menjadi paripurna yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir Ramadan nanti, dengan 5 keistimewaan tersebut akan mengantarkan kita menjadi hamba-hambanya Allah yang akan mendapat titel la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya sepanjang masa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkatnya. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.